subscribe Berita Surakarta. Salah satu visi misi Mas Wali ketika Capres kan menyebutkan bahwa dana santri dan sebagainya, dana abadi pesantren ya akan disempurnakan. Menanggapi itu sendiri, saya pertama saya senang sekali dan gembira sekali dan apresiasi sekali Pak calon wakil presiden kami mengusung tentang akan memperbesar dan menyempurnakan tentang konsep dana abadi pesantren. Kementerian Keuangan saat ini memaknai dana abadi pesantren itu baru satu fungsi, yaitu fungsi pendidikan, di mana tahun depan mengalokasikan belanja 250 miliar dari 106 triliun dana abadi pendidikan. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang pesantren, fungsi pesantren itu ada 3. Pertama fungsi pendidikan, yang kedua adalah fungsi dakwah, yang nomor 3 adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kalau Mas Wapres, ya kan, Mas Cawapres ini mengusung tentang konsep dana abadi pesantren dengan lokus dan spektrum yang lebih luas. Tidak bisa disimplifikasi bahwa dana abadi pesantren itu hanya sekedar fungsi pendidikannya. Kenapa demikian? Karena pesantren sudah terbukti sejak Indonesia sebelum merdeka sampai sekarang mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam mencetak karakter kehidupan bangsa, pendampingan masyarakat dan dakwah di kalangan masyarakat. Karena di pesantren ini tidak hanya komunitas pendidikan tapi community society di dalamnya. Nah karena itu guna menjamin keberlanjutan model pemberdayaan masyarakat, model pendidikan dan model dakwah dalam rangka menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang tinggi, maka perlu dipikirkan keberlanjutan masa depan pesantren itu melalui dana abadi pesantren yang spektrumnya jauh lebih luas. Terkait Golkar sendiri, Mas Wali, yang bajunya dianggap masih belum ini. Saya sudah pernah berkali-kali sampaikan bahwa posisi Golkar tidak dalam posisi untuk memaksa, apalagi mengfet accompli Mas Gibran untuk berbaju kuning. Kami kasih kesempatan dan kasih keleluasaan Mas Gibran ini mengambil keputusan mana yang terbaik. Kalau memang Mas Gibran ini adalah ingin mengayomi semua partai-partai yang ada, kita juga bersyukur alhamdulillah. Fokus kami hari ini adalah bagaimana cara memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan bagaimana cara merayu atau mengambil atau dalam petik membajak Mas Gibran dari PDIP ke Golkar, tidak dalam posisi itu. Tapi keinginan dari para kader sendiri seperti apa? Keinginannya ngasih kesempatan dan keleluasaan sama Mas Gibran. Ada beberapa, meskipun ada beberapa kader yang ingin. Ya, 1-2 orang yang model-model begitu kan pasti ada. Tapi kalau dari segi keputusan internal di dalam partai sendiri, tidak dalam posisi untuk memaksa maupun mengejar-ngejar maupun untuk itu. Kami nggak mau ngasih beban sama Bapak calon wakil presiden kami. Kami sedang berpikir tidak memikirkan itu, memikirkan bagaimana caranya untuk menang. Tapi peluang Mas Gibran sendiri dibandingkan 2 cawapres lain gimana sih? Kenapa? Peluang Mas Gibran sendiri dibanding 2 cawapres lain kan ini dua-duanya latar belakang NU ya? Mas, begini Mas ya. Pertama, data statistik mengatakan 56 pemilih kita itu generasi milenial dan Gen Z. Dan itu adalah generasinya Mas Gibran. Nah, dalam politik selalu orang itu merasa dirinya ada rasa keterwakilan. Nah, kalau dibicarakan tentang apakah dengan komunitas Nahdlatul NU dan komunitas santri, kita sama-sama saksikan Mas Gibran ini apakah ruang dekatnya dengan para alim ulama, dengan tokoh-tokoh agama dan para habaib yang ada di kawasan kota Solo dan Jawa Tengah ini. Kalau soal itu kami tidak pernah risau dan tidak pernah meragukan. Memang beliau tidak pernah mondok pesantren, tapi perilakunya beliau, behavior beliau, tindakan beliau sudah mencerminkan kehidupan para santri yang itu lulusan pondok pesantren. Mungkin pesantren kehidupan jauh lebih
mengena dan bermulazamah atau berinteraksi dengan para kiai dan para ulama serta berandap ansor dengan beliau itu ternyata lebih mengena daripada sudah mengena daripada yang lain. Saya tidak pesimis dan saya optimis bahwa Mas Gibran mempunyai daya terima yang sangat luas di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama. Bisa dikatakan fokusnya kepada santri yang lebih milenial untuk enggak juga. disasar. Ya namanya kalau di masyarakat santri itu kan masih ada budaya ketawaduan terutama kepada para kiai dan para kasepuhan. Saya yakin para kasepuhan NU itu juga sangat bisa menerima keberadaan Mas Gibran. Buktinya tadi, alhamdulillah Mbah Munib sama-sama sampean tahu, beliau itu ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah loh, ya kan? Dan sangat dihormati di Jawa Tengah ini, sangat karismatik di kawasan Pantura dan di Jawa Tengah. Itu juga mendoakan dan merestui daripada Mas Gibran, dan insya Allah setelah kunjungan ini nanti Mas Gibran pun juga akan berkunjung ke pondoknya beliau. Jadi pernyataan Mbak Yeni kemarin yang mengatakan mendukung Pak Mahfud tidak pengaruh? Itu haknya Mbak Yeni, ya kan? Haknya Mbak Yeni untuk mendukung siapapun yang didukung Mbak Yeni. Kami tidak berhak untuk melarang posisi Mbak Yeni, kami tidak berhak untuk mencegah posisi Mbak Yeni, itu adalah haknya beliau. Tetapi Mbak Yeni juga tidak bisa mencegah dan melarang para kiai-kiai, para warga NU yang mendukung Mas Gibran. Sama halnya. Gitu. Kalau dari Gus Durian sendiri? Kalau dari Gus Durian tanya Mbak Alisa, jangan tanya saya karena ada jaringan nasionalnya Mbak Alisa. Tapi kalau beberapa aktivis Gus Durian, ya kan, kemudian mendukung Mas Gibran sudah banyak sekali. Hampir semua relawannya Mas Gibran yang tergabung dalam relasi Gibran, relawan santri Mas Gibran, kemudian relawan Nusantara 08 dan sebagainya ini, sebagian besar adalah teman-teman Gus Durian dan teman-teman aktivis muda NU dan alumni Pondok Pesantren. Soal Alisa kemarin kan sempat meminta Mas Wali tidak mengambil kesempatan sebagai cawapres. Permintaan Mas Wali itu Mbak Alisa kita hormati. Itu juga haknya Mbak Alisa. Tapi yang meminta Mas Gibran kan partai politik dan arus besar masyarakat, ya kan? Ya silakan Mbak Alisa seperti itu. Justru nanti kalau malah Mas Gibran tidak memenuhi permintaan 9 partai politik loh dan 4 partai itu, dan itu pun juga melalui proses yang panjang, tentunya juga nanti akan dianggap mengecewakan para anak muda. Kapan lagi anak muda dikasih kesempatan sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Lutfi kan, mengatakan kapan kita akan ngasih kesempatan kepada anak muda. Yang kita songsong ini Indonesia Emas pada tahun 2024. Usia Mas Gibran ini sekarang 36 tahun. Kita memasuki tahun 2045 itu sekitar 22 tahun lagi. Pada saat itu 20 tahun yang mengisi ruang tahun 2045 adalah teman-teman atau anak muda yang usianya di usia Mas Gibran dan di bawah Mas Gibran. Nah, yang mempersiapkan generasi itu ya hari ini adalah harus ada representasi tokoh pemuda yang nantinya akan mengisi di 100 tahun yang menjadi pemain inti di 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045 di Indonesia Emas itu. Kalau tahun ini kemudian hanya diisi oleh pemain-pemain kayak saya misalnya, saya usia 50 tahun, 22 tahun lagi atau 21 tahun lagi, usia saya 71 tahun lagi, tidak produktif. Yang memang produktif pada saat 100 tahun Indonesia merdeka nanti adalah usianya Mas Gibran dan usia ke bawahnya Mas Gibran, dan itu harus diwakili. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini, anak muda nanti merasa mempunyai sense of belonging, merasa memiliki, ya kan, bangsa ini dalam memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Siap. Oke? Mantap? Ya. Udah, ngantuk lagi. Subscribe Berita Surakarta.